cintanya pasti sekonyong-konyong koder. Dengan cintanya sekonyong-konyong koder ini, sehingga ambil starter, saya digonceng diajak muter-muter. Oke. Selamat berjumpa kembali bersama saya di Taman Edukasi Channel. Kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, khususnya kepada para pemula, di depan saya ini ada sebuah bahan rencana ini mau saya bentuk koleksi, tetapi sebenarnya sayang. Jadi bahan ini akan saya bentuk, daripada saya potong saya buang sayang, maka untuk sementara ini akan saya selamatkan, akan saya cangkok. Ada beberapa bagian nanti mudah-mudahan masih bisa hidup atau bisa dikembangkan, karena pohon ini mungkin saya baru punya satu ini, yang satu ini aja dikasih kawan dari GM, sahabat saya juga pengoleksi, jadi saya dikasih satu bahan ini. Tentunya saya merasa terima kasih sekali, karena bahan ini menurut saya ya sangat indah, karena ini ada yang bilang namanya tricolor. Jadi dengan sebuah bahan tricolor ini merupakan satu pohon, tetapi ada beberapa warna-warni bunga daunnya. Memang ada daun warna putih, kemudian ada yang warnanya pink, ada yang warnanya hijau. Maka kalau dibuang begitu saja, saya merasa sayang. Maka untuk itu pada kali ini akan saya cangkok, akan saya perbanyak, akan saya lakukan pembiakan. Nanti satu pohon ini mudah-mudahan kalau bisa hidup semua, bisa menjadi 4, berarti lipat ganda ya. Jadi ini ada alat untuk mengupas. Ini sudah saya kupas benar sebagian, tapi masih perlu diperbaiki karena mungkin belum pas dengan teorinya atau tip-tipnya. Jadi buat seluruh pemula di mana saja berada, tidak usah bingung atau susah untuk mencari bahan itu. Sebenarnya kalau punya satu pohon saja bisa dikembangkan melalui cangkok. Kalau memang stek tidak bisa, tapi ini akan saya cangkok. Ini walaupun masih kecil, tapi ini mudah-mudahan masih bisa hidup. Dan ini sebagian akan saya potong, karena yang 2 cabang ini mungkin tidak bisa karena berhimpit. Akan saya potong pendek yang satunya. Nah, kemudian satunya ini nanti akan saya cangkok juga. Daripada dibuang begitu sayang, akhirnya ya sedikit kalau bisa kerat, dikupas supaya nanti bisa dicangkok. Jadi sekecil ini yang akan saya cangkok menjadi 3 bagian. Jadi walaupun kecil, untuk sistem membuka kulit, untuk menyayat ya disesuaikan. Ini kira-kira panjangnya kurang lebih 5 cm sampai 7 cm. Jadi untuk pengeratan atau untuk membuat cangkokan ini disesuaikan dengan batang dasarnya. Kalau batang berdasarnya besar ya ini bisa dikupas 7 atau sampai 10 cm. Bahkan kalau memang besar sekali ya bisa 20 cm sampai 25 cm, tergantung ukuran batangnya yang mau dicangkok. Nah ini teman-teman, jadi ini saya berikan tambahan atau mungkin supaya lebih paham, karena ada beberapa tip penyangkokan yang sudah terupdate dalam video-video yang sudah lalu. Maka ini saya membarui supaya kawan-kawan juga lebih memahami dan bisa diaplikasi di tempat masing-masing. Jadi dengan pengupasan ini kami harus bersih sekali supaya nanti tidak nyambung.
Ini yang satu kecil ya, ini mungkin sekitar 4 cm ini. Yang satu agak mendingan, yang satu lagi juga sudah saya anggap ya sudah bisa lah nanti untuk bahan koleksi-koleksi yang dipersiapkan. Jadi setelah dikupas bersih ini sebenarnya secara langsung tidak masalah dibungkus. Kemudian dengan pembungkus ini ada beberapa alat di sini sudah saya siapkan plastik ini, kemudian ada beberapa ini tali rapiah juga untuk mengikat, dan ini juga sebagai media. Jadi media ini teman-teman yang saya bikin dari tanah biasa, tanah subsoil. Kalau khusus di Tulang Bangtar ini tanahnya ini kan topsoil. Subsoil yang saya ambil tanah subsoil ini yang warna kuning, yang mungkin unsur hara sangat rendah. Kemudian saya tambahkan untuk berambut yang sudah membusuk, karena berambut nanti akan berubah menjadi kalsium, dan saya tidak pakai perangsang. Kalau mau pakai perangsang sebenarnya ada beberapa perangsang yang bisa dipakai, itu termasuk jenis Atonik atau mungkin Rutun F, bisa kulit bawang merah, air kelapa, dan lain-lain. Itu sebenarnya bagus, tapi saya tidak pakai. Dan juga untuk media pembungkusnya pakai plastik, tapi media ini juga bisa pakai kokopet atau mungkin bisa pakai enceng gondok yang sudah membusuk, diremas-remas sudah hancur, baru bisa dibikin media. Jadi dengan demikian ini akan saya langsung bungkus teman-teman. Ini sudah saya siapkan plastik yang ukuran ini setengah kilo ya, bukan setengah kilo. Saya potong bagian belakang, kemudian saya belah sehingga seperti ini. Jadi ini seperti contoh untuk pengikatannya supaya lebih bisa dipahami. Ini ada sebuah plastik teman-teman. Plastik itu dibungkus dari bawah sini, agak dilipat-lipat, ambil 50% dari batang yang sudah dikupas, kemudian lipat memutar supaya nanti dia akan lebih lebih kencang, dan supaya nanti udara tidak masuk ke dalam posisi media yang sudah dibungkuskan. Nah ini teman-teman, jadi seperti ini yang kencang. Kemudian sekalian juga ini masih ada 2 lagi. Ini mungkin mudah-mudahan bisa jelas. Dari bawah kita lipat-lipat, yang sebagian kita melipatkan ke dalam, langsung ditimpah dari potongan sebelahnya. Kemudian setelah ditimpahkan, baru ini diikat, ngambil 50% yang sudah dikupas, kemudian tarik ke bawah supaya tidak menghalangi akar nanti keluar. Jadi kita harus telaten teman-teman untuk memperbanyak habitatnya, untuk memperbanyak atau mengembangkan supaya nanti bisa untuk persiapan membuat koleksi. Oke, ini masih satu lagi teman-teman yang agak kecil, tetap kita upayakan supaya tidak dibuang begitu saja ya, dibuang saja sayang. Lipatkan ke dalam, terus ambil 50% nya yang sudah terkupas, kemudian lipatkan, kemudian ditali dengan tali rapiah yang sangat kencang supaya nanti udara tidak masuk. Nah ini harus kencang sekali teman-teman. Nah setelah sudah disiapkan pembungkusnya seperti ini, yang di area tali mengganggu dipotong atau dibuang saja. Nah kemudian dia sudah disiapkan. Jadi media ini sudah saya bikin kayak sejenis luluan mau bikin batang, tidak terlalu banyak, yang
usahakan kalau bisa menggumpal. Kemudian perhatikan betul-betul lah, ini lipatkan ke atas, ditata rapet, ditimbahkan pastinya supaya untuk antisipasi udara tidak sampai terjadi masuk, sebab kalau udara masuk nanti media yang dibungkuskan ini akan mengering. Kalau sudah mengering ini susah untuk membasahkan lagi, makanya dengan pembungkusan rapat ini tentunya walaupun sampai 2-3 bulan ini masih bertahan lembab. Jadi seperti ini, diikat atas ya kencang juga. Nah, seperti ini teman-teman, tengahnya dikasih satu lagi supaya kelihatan cangkokan ini lebih serasi dan enak dipandang. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kelihatan udah cakep kan. Nah, ini tinggal satu lagi. Jadi kalau sudah seperti ini teman-teman, maka harus ini dibelah jadi 2, kemudian balutkan ke batang yang sudah dikupas. Nah, setelah itu ingat kembali tadi plastik sudah melipat ke dalam, makanya ini harus ditimbahkan. Salah satu tarik, kemudian satu timbahkan supaya betul-betul rapat, betul-betul udara nggak bisa masuk. Tarik ke atas kalau kurang pas. Nah, ditata dulu. Setelah bentuknya rapi baru kaitkan atau dilipatkan supaya ngunci. Nah, ini dilipat seperti ini teman-teman. Jadi pasti nggak usah dipotong, lipatkan seperti ini. Setelah itu baru di tali. Tali agak kuat. Nah, simpulkan supaya jangan sampai lepas. Kemudian yang posisi tengah ini kasih satu lagi supaya kelihatan cangkokan ini betul-betul bisa serasi dan bagus. Nah, demikian teman-teman. Jadi nah, ini ada 3 bagian saya cangkok. Jadi bagian 50% ini tidak saya bungkus, jadi ini terkupas ya supaya mempercepat tumbuhnya akar, sehingga nanti di bawah cangkok ini nanti akan tumbuh beberapa lembaga yang akan tumbuh di sini nanti, sehingga nanti setelah 3 yang dipotong ini akan membentuk suatu koleksi. Ini yang calon ini batang pokok yang untuk nantinya. Jadi nanti kalau sudah dipotong mudah-mudahan nanti akan dibentuk suatu koleksi. Jadi semua yang saya lakukan masalah untuk penyangkokan teman-teman, jadi tidak ada perbedaan, kecuali ada beberapa jenis pohon yang memang harus ada sistem cangkok susu. Ini cangkok ini secara standar ya, mungkin kawan-kawan juga banyak yang sudah melakukan di video-video atau mungkin di YouTube juga bisa dilihat, dan ini hanya sebagai tambahan supaya kawan-kawan tidak begitu susah-susah cara pembiakan tanaman. Jadi ini saya tambahkan untuk penyangkokan yang pakai plastik seperti ini, pembungkusan rapat sekali. Ini kalau bisa usahakan jangan sampai di bolong-bolong atau di lubang ya, sebab dengan di lubang-lubangnya ini nanti akan mengering tanah dalam sehingga dia akan membatu. Sehingga kalau sudah membatu ini otomatis akar tidak bisa keluar, bahkan walaupun hujan, diguyur hujan, tidak air masuk hanya beberapa persen atau beberapa bagian, sehingga tidak bisa membasahi secara lembab tanah ini. Tetapi ini kalau dibungkus dengan rapat-rapat selama 2-3 bulan tidak akan mengering, makanya disitu nanti akan cepat keluar akar, sehingga kita nggak perlu dilubang, nggak perlu dikontrol, cukup seperti ini. Jadi dengan untuk membiakan bahan suatu koleksi yang
disebut tricolor ini mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengambil hikmahnya, bisa diaplikasi di tempat masing-masing. Jadi untuk bahan tricolor ini mudah-mudahan banyak yang incer. Dengan bahan koleksi tricolor ini mudah-mudahan kawan-kawan banyak yang ngiler. Kalau tidak ada yang incer, tidak ada yang ngiler, ini mendingan saya kasihkan tukang dealer. Nah, kalau saya kasihkan dengan tukang dealer, otomatis cintanya pasti sekonyong-konyong koder. Dengan cintanya sekonyong-konyong koder ini, sehingga ambil starter, saya digonceng diajak muter-muter. Oke. Sangat-sangat luar biasa teman-teman. Inilah bahan tricolor ini memang betul-betul akan saya buat nanti yang lebih menarik ya. Jadi saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Buat seluruh pemirsa di mana saja berada, dukung terus video saya. Tetap saya akan selalu bereksistensi, akan selalu bersemangat berkoleksi dan berkaya. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berpisah, berjumpa lagi dalam waktu yang berbeda.